Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat datang di podcast kami. Saya Nia Erviani sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Kita telah terhubung dengan 4 narasumber yang luar biasa. Ada Mas Riki, Mbak Melva, Mas Abi, dan Mas Ebi. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya untuk Mas Riki. Halo Mas Riki. Iya Mbak Nia, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riki Nanudi Putra, saya dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Riki. Kemudian Mbak Melva. Halo Mbak Melva. Halo Mbak Nia, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Melva Christine Manurung dari Pengadilan Negeri Kota Agung. Kemudian ada Mas Abi. Selamat pagi Mas Abi. Selamat pagi Mbak Nia, terima kasih. Perkenalkan, saya Abi Zaki Azizi dari Kepanitraan Mahkamah Agung. Yang terakhirnya ada Mas Ebi. Selamat pagi Mas Ebi. Selamat pagi Mbak Nia, perkenalkan nama saya Ebi Haryanto, berasal dari Pengadilan Agama Gunung Sugi. Oke, tema kita hari ini adalah Core Value ASN Berakhlak. Isu yang kita angkat adalah pembangunan rumah tahfiz Al-Firdausi Qosimi Aswadi yang diinisiasi oleh Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Andes Haji Amran Suwadi, SHM Hum MM, yang diperuntukkan bagi anak yatim piatu dan fakir miskin dari seluruh Indonesia secara gratis. Jika dihubungkan dengan tema kita yaitu Core Value ASN Berakhlak, gimana sih pendapat Mas Riki tentang kompetennya? Baik, terima kasih Mbak Nia. Jika dikaitkan dengan core value berakhlak, beliau sudah mencerminkan nilai kompeten di mana ikut membantu orang lain untuk dapat belajar, khususnya bagi anak yatim piatu dan fakir miskin dari seluruh Indonesia, sehingga dapat mencetak generasi yang cerdas dalam hal intelektual dan juga emosional, serta juga spiritual. Terima kasih Mbak Nia. Oke, jadi sangat kompeten ya Mas ya. Kemudian untuk Mbak Melva nih, kalau dilihat dari sisi harmonisnya, seperti apa? Baik, menurut saya nih Mbak Nia, inisiasi membangun rumah tahfiz merupakan wujud kepedulian dari Bapak Amran terhadap anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Dalam hal ini, Bapak Amran menolong anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kepedulian dari Bapak Amran Suwadi terhadap orang lain tanpa melihat latar belakangnya, serta suka menolong menunjukkan nilai harmonis. Begitu Mbak Nia. Oke, jadi rumah ini sangat harmonis ya. Berarti berorientasi ke pelayanannya. Gimana Mas Ebi? Maaf Mas Ebi, bisa unmute dulu. Ya, walaupun di tengah kesibukannya, Prof. Amran sebagai Hakim Agung, namun beliau tetap mendedikasikan jiwa dan raganya demi dunia pendidikan Indonesia dengan membangun rumah tahfiz tersebut. Nah, nilai-nilai yang dicerminkan oleh Ketua Kamar Agama tersebut mencerminkan berorientasi pelayanan terhadap masyarakat dengan ramah, cekatan, responsif, solutif, dan dapat diandalkan. Begitu Mbak Nia. Oke Mas Ebi, terima kasih. Kemudian untuk perkembangan zaman, apakah rumah tahfiz ini mengikuti perkembangan zaman, dilihat dari sisi adaptifnya Mas Abi? Baik, terima kasih Mbak Nia. Zaman terus berkembang dan zaman harus disambut dengan generasi-generasi yang unggul, khususnya dalam fondasi agamanya. Dengan adanya rumah tahfiz ini, Pak Amran menunjukkan bahwasanya Mahkamah Agung mampu berinovasi dan proaktif dalam mewujudkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sudah sangat adaptif dengan perkembangan zaman pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abi. Untuk dari segi loyalnya nih, Mbak Melva ada pendapat? Ya, baik. Pendapat saya, kita sama-sama ketahui bahwa salah satu tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa mendirikan rumah tahfiz yang dilakukan oleh Bapak Amran dan dibantu oleh para donatur dengan tujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis yang layak, sehingga mereka bisa menjadi generasi yang cerdas intelektual ataupun bahkan spiritual. Nah, ini menunjukkan nilai loyal terhadap
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, Mbak Melva, luar biasa sekali. Kalau dilihat dari nilai sisi akuntabelnya nih, Mas Ebi, gimana pendapatnya? Ya. Amanah ini kan diberikan kepada Prof. Amran dalam mengelola pembangunan rumah tapis ini. Nah, amanah itu bukan semata-mata kedekatan para donatur terhadap beliau, akan tetapi seluruh elemen itu paham betul bahwa beliau dikenal dengan akuntabilitasnya, jujur, bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas tinggi. Dalam pembangunan rumah tapis tersebut, seluruh material dipergunakan secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Begitu, Mbak Nia. Oke, terima kasih Mas Ebi. Terakhir nih, untuk dari segi kolaboratifnya, Mas Abi. Baik, terima kasih Mbak Nia. Dari sisi kolaboratif, bahwasanya Prof. Amran di sini tidak bergerak sendiri. Prof. Amran ikut merangkul dari warga 4 peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung untuk sama-sama membangun rumah tapis ini demi mewujudkan generasi-generasi muda yang handal di masa depan. Hal ini menunjukkan kolaborasi Prof. Amran dengan warga Mahkamah Agung. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk 4 narasumber kita yang luar biasa ini. Sebelum mengakhiri jumpa kita, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya institusi pembangunan rumah tapis yang digagas oleh Profesor Amran Swadi ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk itu, tindakan Bapak Amran Swadi ini patut kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai ASN yang profesional. Terima kasih untuk Mas Riki, Mbak Melva, Mas Abi, dan Mas Ebi atas waktunya. Sebelum kita tutup, kita jadikan ASN kita berakhlak untuk Indonesia bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.